Oke teman-teman, ini unit all new Terios facelift tahun 2023. Kebetulan unitnya ini kami ambil pada bulan Juli 2023. Jadi ini teman-teman unitnya pada yang facelift ini, terutama itu yang berubah itu di bumper depan. Ini dia. Ya, ini secara tampilan keseluruhan. Tampak samping kanan. Kemudian ini bannya dia memakai ring 16, dan untuk ground clearance-nya lumayan tinggi teman-teman. Jadi untuk melewati jalan berlubang, jalan yang agak rusak ya aman lah. Ini tampilan dari samping. Kemudian dari belakang teman-teman, ini yang berubah, ini bumper belakang ini lampu deflektornya ini sudah vertikal, jadi semakin kelihatan, mempercantik kelihatan dari belakang. Kemudian ini teman-teman, ini knalpot ini harusnya dia lilis chrome-nya ini saya sampai di posisi ini agak panjang keluar, tapi karena kita tidak suka dengan agak mencolok keluar, jadi kita setel, kita agak masuk ke dalam, jadi tidak terlalu kelihatan mencolok keluar. Kemudian samping kiri teman-teman. Kemudian ubahan-ubahan atau variasi yang kami sematkan pada mobil ini, yang pertama itu ini deflecta kap mesin variasinya. Kemudian ini garnish untuk lampu depan dengan belakang, cover handle pintu. Ini semuanya teman-teman kita beli secara online dan kita pasang sendiri, jadi jauh lebih murah teman-teman kalau kita beli dan pasang sendiri. Untuk interior teman-teman, ini seperti ini. Pada dasarnya secara umum dia tampilan warna gelap, warna hitam semua. Ya, ini kebetulan ini varian manual teman-teman. Tipe paling standar, tipe X manual. Ini untuk bagian depan. Kemudian untuk kursi bagian tengah lumayan lapang. Oh ya, ini juga kita sudah tambah dengan karpet dasar kulit, karena yang bawaan pabrik kemarin itu dia bludru teman-teman. Jadi kalau kita membersihkan agak susah dibersihkan. Ini untuk yang garis bagasi sama bangku garis ketiga, cuma kita lipat teman-teman supaya bagasinya lebih luas. Kemudian pada sisi bagian mesin ini secara umum agak berantakan ya.
bagaimana pengalaman berkendara dengan mobil baru ini, baik untuk nanti melewati jalan yang bagus, jalan yang rusak, dengan jalan melewati jalan tanjakan. Kita sekalian untuk mengetahui terkait dengan konsumsi atau penggunaan bahan bakar minyak mobil ini, teman-teman. Seperti itu, ikuti keseruan kami untuk perjalanan besok dengan unit Terios ini, teman-teman. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita dalam perjalanan berangkat dari Makassar menuju ke Toraja. Jika tidak ada halangan, kita waktu tempuh dari Makassar ke Toraja ya kurang lebih 8 jam perjalanan. Dan kemarin kita tidak sempat mengambil video perjalanannya. Kita sudah mengisi bahan bakar minyak full di SPBU, dan ini kita sampai di Toraja. Kita akan isi full lagi untuk kita mengetahui berapa sih pemakaian BBM untuk unit Terios ini, per liternya berapa, menempuh jarak berapa kilometer, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ikuti terus perjalanan kami menuju ke Toraja, dan kita sharing bagaimana sih sebenarnya pengalaman menggunakan atau mengendarai mobil Daihatsu Terios ini. Daihatsu Terios facelift 2023, dan unitnya kita ambil pada bulan Juni 2023. Jadi sekarang pemakaian sekitar berapa bulan, Mai? 5? 6. Ya? 6 bulan. Sejauh 6 bulan ini pemakaian rutinitas kantor dan rumah aman-aman saja, tidak ada masalah. Kita juga sudah sempat beberapa kali memakai kendaraan ini ke luar kota, ke Malino. Cuma pada saat itu kita tidak sempat ambil atau review perjalanan kita pada saat itu dengan mobil ini. Nanti setelah kita keluar dari Makassar, teman-teman, baru kita akan cerita-cerita terkait dengan kenapa kami sekeluarga memilih mobil ini. Kira-kira apa yang mendasari sehingga kami sekeluarga mengambil atau menggunakan unit Terios yang facelift ini. Kena gitu polisi terlalu. Sekarang kita di mana, Ci? Di Pangkep. Kita udah melewati kota Pangkep. Oh ya teman-teman, ini perjalanan kenapa kita sampai ambil unit Terios yang facelift ini. Awalnya kita lihat reviewnya di YouTube, ternyata bagus juga. Terutama ada beberapa perubahan desain, terutama di bumper depan dengan belakang. Itu kelihatannya bagus, sehingga pada saat itu kami iseng-iseng singgah di dealer apa itu tadi? Daihatsu ya, di Alaudin. Dan ternyata setelah kita lihat langsung unitnya, memang langsung jatuh hati lah, terpikat lah dengan mobil ini. Cuma sebelumnya kami menggunakan unit merek Honda. Memang setelah kita bandingkan memakai unit Honda dengan memakai unit Daihatsu ini, memang dari segi kenyamanan memang beda. Untuk pada saat kami memakai unit
Honda memang dari segi kenyamanan lebih enak sih, kekedapan suaranya juga lebih bagus, dari segi audionya juga lebih bagus pada saat itu kita menggunakan Honda. Nah, cuma kenapa kita memilih mobil ini? Karena pertama kebutuhan kita pengennya sih mobil yang punya space untuk perlengkapan untuk memuat barang-barang di belakang aja sih. Waktu itu kan kita menggunakan unit Brio, Honda Brio, agak kecil dan sempit, dan ini kita mengambil unit ini karena memang murni karena kebutuhan, terutama sewaktu-waktu kita keluar kota dengan kondisi mobil ini jauh lebih fleksibel untuk penggunaannya. Kemudian kedua, terkait dengan harga. Pada saat kami lihat di YouTube review mobil ini untuk Makassar, pada saat itu harganya 200 berapa? 261 ya? 261 juta sekian. Setelah kami lihat langsung unitnya, kita tanyakan langsung ke salesnya pada saat itu, ternyata memang ada diskon sekitar berapa ya? 20-an. Hampir sekitar 20 juta. Jadi dari harga 260-an juta, sisa pada saat itu kita ambil unitnya seharga 243 juta. Itu terkait dengan dari segi harga. Kemudian yang ketiga, terutama yang kita cari adalah sistem penggeraknya, yaitu penggerak roda belakang. Itu yang kita cari karena dari segi kekuatan, ketahanan jauh lebih bagus menurut kami ya, menurut saya yang selama ini menggunakan pernah menggunakan kendaraan dengan penggerak roda depan, dan memang dari segi ketahanan dan kekuatan ya memang ya inilah mobil inilah yang lebih pas dengan kebutuhan kita untuk kebutuhan sehari-hari, baik penggunaannya di dalam kota maupun di luar kota. Kemudian untuk penggunaan BBM mobil ini kan kita belum hitung secara detailnya, nanti sampai di Toraja nanti kita hitung. Tapi setelah kita lihat di speedometer di mobil ini, untuk penggunaan dalam kota ya antara 10 sampai 11 km per liter lah untuk terkait dengan BBM mobil ini. Ya masih aman lah, masih termasuk irit lah. Untuk luar kota ya sekitar 14, tapi nanti kita lebih cek nanti di itunya, di speedometer konsumsi BBM-nya. Kalau dilihat di ini sekarang dia posisi 13,8. Agak jalan sih rusak. Kemudian dari segi mobil ini, terutama kalau jalan yang kayak rusak tadi itu, dia ground clearance-nya itu tinggi teman-teman. Jadi memang kita tidak perlu terlalu khawatir lah, terutama dengan jalan-jalan yang rusak. Kemudian kedua, misalnya ada genangan ya masih agak lebih tenang lah sebenarnya untuk mengendarai mobil ini. Apalagi ya apalagi yang kira-kira kenapa kita milih mobil ini? Apa? Oh iya,
desainnya memang tidak terlalu banyak perubahan, tapi oke lah, boleh lah. Desain apa lagi Pak? Apa lagi? Kemudian plus minusnya mobil ini. Yang pertama mungkin dari segi plusnya dulu ya. Plusnya ya memang kabinnya secara keseluruhan lega, luas. Kemudian 3 baris kursi depan, tengah dengan belakang, dengan bagasi ya masih lumayan lah, masih muat lah untuk beberapa barang di belakang. Kemudian apa lagi ya yang plusnya mobil ini Mak? Itu yang kedua tadi itu ya irit. Yang ketiga audionya itu ya standar lah, ndak jelek-jelek amat lah. Bass apa pengaturan bassnya juga kita sudah maksimalkan, ya lumayan lah, ndak jelek-jelek amat lah, udah standar lah. Kemudian apa lagi ya? Kalau dari warna banyak sih pilihan warna, cuman yang saya tertarik nih warna bronze. Karena kalau dikombinasikan dengan garnisnya itu yang di handle pintu, jadi keren gitu. Yang dengan lampu. Dengan lampu. Kalau saya sih lebih milihnya kalau garnisnya itu yang hitam, kan ada pilihan yang chrome ya. Ya. Nah, tapi kalau saya kok kelihatannya lebih matching kalau bronze dengan hitam. Pilihan warna banyak, ada hitam, ada untuk mobil Terios ya, tapi saya lebih suka bronze. Sama ada satu itu warna, tapi yang untuk keluaran terbaru dia tidak ada lagi warna seperti itu. Dia kayak keunguan, tapi kalau sekilas kayak gimana ya dibilang kayak hitam, tapi kalau kena cahaya dia kayak agak keunguan begitu. Tapi itu untuk yang produksi terbaru sudah tidak ada warna seperti itu. Jadi saya milihnya bronze. Jatuh hati ke bronze akhirnya. Nah, kemudian yang hal yang plusnya dari mobil ini stabil maksudnya kayak seperti ini kita di kecepatan agak tinggi dengan RPM berapa ya, 3000 dengan kecepatan 100 itu stabil sih, aman. Karena mobil ini yang terutama, walaupun ini tipe standar, tapi dia sudah dilengkapi beberapa fitur yang menurut saya sangat membantu. Yang pertama itu adalah fitur stabilizer kontrolnya itu. Jadi mobil lebih di kecepatan tinggi pada saat berbelok atau semacam itulah dia lebih stabil. Kemudian kedua itu ada fitur apa lagi namanya? Jadi kalau hujan bannya nggak slip. Traction controlnya itu. Jadi Kalau hujan itu. Jadi ini plus mobil ini walaupun tipe standar tapi dari segi kelengkapan ya lumayan lengkap. lumayan lah. Kemudian tadi itu yang harga waktu kita membeli dulu mobil ini sempat komunikasi dengan teman, konsultasi dengan teman menyarankan kenapa tidak mengambil ras yang tipe G ya, G yang standar. Iya. Nah, ternyata setelah kita bandingkan harga, ternyata pada saat bulan Juli itu Selisih 30 jutaan. bukan, selisih 50-an. Oh, 50-an ya? Karena ras yang tipe G itu dia harga di 290-an juta. Dan itu tidak turun lagi dari harga itu. Jadi memang selisih dengan kita ambil mobil ini di angka harga 240 ya, selisih 50 juta. Memang dari segi mesin tidak ada perbedaan. Cuma memang kalau mobil ini dengan ras, dari segi kelengkapan fitur-fiturnya itu aja sih yang membedakan. Tapi dari secara keseluruhan ya enggak nyesel lah mengambil unit ini. Kemudian apa lagi, Cek?
kemudian kita masuk ke minusnya kekurangannya mobil ini. Yang pertama itu ini, untuk coba bisa disorot ke ini posisi kaki untuk di kursi pengemudi ini. Saya postur tinggi saya 178 sentimeter. Nah, ini kalau orang yang agak gemuk ini agak sempit di sini. Ini posisi ini agak kan bisa dimundurin ya, toh. ini agak kurang ngepres lah, kurang agak luas, tapi mentok kakinya. dengan porsi saya ya masih Tapi bisa ke belakang kan? ya bisa. Kemudian kekurangan yang lain ini, apalagi namanya ini mah, ini Nggak tahu apa namanya itu. Kalau malam agak mengganggu. ya, ini dari segi visibilitas ini sangat mengganggu, apalagi pada saat hujan atau malam. Hujan. Karena kalau ini lihat dari sini, penglihatan kita agak terbatas. Takutnya pada saat misalnya hujan ataupun malam, kita tidak tiba-tiba ada motor berbelok mendekat ke arah mobil, itu lumayan bahaya. Karena agak terlalu tebal ya. Tapi dari segi kekuatan kokoh. Kemudian fog lamp tidak ada. Karena Oke tipe lah, karena memang dia paling tipe standar. tipe standar. Tapi sudah ada ini sih sensor parkir. Ya. Dan ini tipe ini tipe manual. Kemudian kenapa kita ambil yang manual ini, karena sebelumnya kita pernah mobil operasional di kantor itu ras keluaran baru kami pakai yang Matic. tipe Matic. Ternyata memang dari segi akselerasi, dari segi respon kecepatan mobil ya memang harus lebih banyak bersabar sih. Tapi kalau manual seperti ini, respon tenaga mesin untuk menggerakkan mobil memang sangat terasa cepat. Jadi pada saat kita mau mendahului kendaraan yang di depan kita, ya memang kita jauh lebih percaya diri sih, karena memang mobilnya tenaga mesin itu langsung terasa, mobil bisa langsung melaju dengan cepat. Itu apalagi Terus ini dia serba hitam. Serba Joknya hitam, ya. hitam, jadi kesannya agak lebih gelap di dalam. Karena biasa kan kadang orang ini atasnya ini krem, jadi agak cerah sedikit. Kalau ini dia semua serba hitam, jadi kesannya kayak lebih gelap gitu di dalam ruangan sini. Iya, ruangan mobil tuh. apalagi Nah, kalau anak saya protes kalau di tol kecepatan tinggi dan mobil kosong agak guncang, katanya agak goyang. Beda karena dulu kan sebelumnya pakai Brio lebih rendah, jadi walaupun kecepatan tinggi dia lebih stabil, enggak goyang. Kalau ini kan dia lebih tinggi, jadi kalau di belakang kosong, enggak ada barang, enggak ada penumpang, agak lebih goyang kalau kecepatan tinggi di tol. Itu anak saya protesnya begitu. apalagi mungkin sebentar kita masuk di daerah Enrekang. Itu kan daerah tanjakan tuh, daerah jalannya rusak-rusak. Nah, nanti kita ya berbelok-belok ya, nanti kita Coba review kembali. lagi bagaimana kesannya menggunakan mobil ini, seperti itu. Oke. Oke. Ya. Sekarang kita melewati kota Enrekang. Sekarang ini kita masuk menuju ke Toraja. Jalannya sudah mulai Berbelok-belok. tanjakan dan berbelok-belok. Dan disinilah point place-nya penggerak roda belakang di Terios ini.
ada hambatan, enak saja. Sisa butuh hati-hati ekstra. Oke, tanjakan lagi, tanjakan dan tanjakan. Kalau sini banyak ya mobil Krista, kalau sini Krista Kijang LGX. Ini tanjakan dan berkelok-kelok, harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau pas ketemu dengan mobil yang besar, harus lebih waspada. Tapi tenaganya sih oke, aman lah. Biasanya kalau musim hujan di sini agak rawan jalan. Sudah masuk Toraja. Udaranya sejuk ya, Cia? Iya, Sejuk kali. Dingin. sejuk kali, Bah. Tak perlu pakai AC. Pohon pinus banyak. Jalan masih berkelok-kelok. Oops. Gitu. Ya, kita sampai Toraja. Kita singgah mengisi bensin dulu. Kita isi full lagi supaya kita hitung total pemakaian dari Makassar dengan jarak tempuh. Inilah Toraja. Udaranya sangat sejuk. Ini sementara mengisi BBM.
Udah full ya? Oke. Oke. Nggak usah. Oke teman-teman, ini kita sudah mengisi full bensin dengan jarak tempuh dari Makassar ke Toraja itu 308 km. Terus kita tadi ngisi fullnya berapa mah? 228 ribu, berarti 22,8 liter. liter ya. Berarti kalau perhitungannya 308 bagi 22,8 liter sekitar 13,5 ya 1 liter itu untuk 13,5 kilo. jarak tempuh 13,5 kilo. 13,5 kilometer. Berarti bolehlah Irit termasuk irit irit. karena pada saat kita masuk di Endrekang itu jalan secara kinerja mesin itu pasti bertambah karena pertama jalan tanjakan, kemudian berkelok-kelok, dan jalan juga kontur jalan ada yang bagus, ada juga yang berlubang-lubang. Jadi ya bolehlah irit lah, termasuk irit lah untuk dengan kondisi jalan seperti ini. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, ini satu lagi kita akan masuk ke jalan perkampungan yang jauh Lebih jalan menanjak. setapak yang jauh lebih menanjak. Kita ikuti terus perjalanan ini. Oke, sip. Oke, Maya. Sekarang kita akan melewati jalan yang cukup Ekstrim. ekstrim kali ya, enggak juga. Ya iyalah. Oke. Ini sementara posisi kita gigi 1, gigi 2. Nah, ini kita start dari bawah karena ini lumayan. Start gigi 1. Nah, ini sehubungan dengan pembahasan yang dari awal tadi kita sampaikan bahwa tanjakan begini ya disinilah kalau penggerak roda belakang betul-betul terasa keuntungannya. Ini untung agak kering. Kalau hujan ini bisa licin ini. Dan jalannya sempit. Kita kembali ke gigi 1. Kita kembali ke gigi 1. Samping kiri kanan apa ya? Pohon bambu Pohon bambu. sama pohon apa coklat. Ini syukur-syukur sekarang ini jalannya udah dibeton sebagian, tapi karena tidak ada saluran air jadi dibongkar lagi. terbongkar begini ya, dengan enteng sekali dia naik, nggak salah milih, serius. Wow. Awalnya pernah juga kita lewat di jalan ini dengan menggunakan Honda BRV Maya, Penggerak roda depan. itu Slip. slip. Kemudian kedua, RPM-nya harus tinggi karena kalau tidak bisa kehilangan tenaga. Makanya kesannya pada saat itu mobil meraung karena kalau tidak dia bisa kehilangan tenaga di tengah tanjakan, bisa stop mobilnya, mesin mati. Tapi ini dengan terios penggerak roda belakang ya enteng aja dia naik. Recommended lah kalau ya ada yang mau membeli atau memiliki unit ini. Iya, oke. Tanjakan yang agak ini. Nah, ini di tengah tanjakan kita coba berhenti. Oke. Naik dengan posisi gigi 1. Ya, kita stop di tengah ya, oke. Ini dia enak dia. Mantap.
stop and go, oke lah, nggak ada kendala, luar biasa. Ups, ada mobil. Nah inilah kalau kita ketemu mobil jalan setapak begini agak harus Ekstra jadi hati-hati. banyak bersabar. Harus ada yang mengalah. Ini kebetulan karena posisi dia jauh lebih Yo, let's go. Oke deh. Waduh, samping kanan jurang. Oke. Ya, itulah teman-teman review mulai dari jalan bagus, jalan agak kurang bagus sampai tanjakan yang agak ekstrim begini. Ya, kesannya luar biasa lah untuk mobil ini. Nggak nyesal kita membeli mobil ini. Mantap, pokoknya mantap. Oke. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Bye. See you.